Halo para penggemar Sianto.id, kita ketemu lagi, mudah-mudahan saudara kita semua sehat walafiat. Malam ini kita masih berada pada channel Sianto.id, sebuah channel pendidikan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita akan berbagi pengetahuan dengan Ibu Titi Sudarti, MPD. Beliau adalah guru yang sangat berprestasi, kepala sekolah berprestasi sejak dari SMP 26, kemudian ke SMP 1 Negeri Surabaya, dan sekarang kepala sekolah SMP Negeri 1 Magetan. Nah, kita akan belajar, akan berbagi bagaimana Ibu Titik Sudarti ini bisa mengubah yang dulu 26 itu dari zero ke hero, dan yang SMP 1 ini dari hero menjadi superhero. Ini tentu saja banyak hal yang kita memiliki lesson learn dari kepemimpinan beliau. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sehat? Ya, alhamdulillah. Ini pandeminya semakin meningkat, dan peningkatannya itu lebih tinggi daripada ketika bulan-bulan Maret dan April. Mudah-mudahan segera menurun lagi. Nah, gimana Bu? Ketika dari SMP 26 yang di pinggir kota dan bahkan di desa, mungkin ya tidak desa, masih di Surabaya. Ya, lebih dekat ke Gresik. Surabaya, tapi dibandingkan dengan Mas Pati mungkin malah lebih kota Mas Pati mungkin SMP-nya daripada 26. Kan? Betul. Sangat betul. Ya, di tengah sawah nih. Ya, gimana itu ceritanya untuk membuat SMP 1 yang sudah hero menjadi superhero itu, Bu Titi, gimana? Jadi seperti yang saya sampaikan di episode sebelumnya, ketika saya alih tugas ke SMP 1 Surabaya, posisi ranking SMP 1 Surabaya di posisi ketiga di kota Surabaya. Sementara SMP Negeri 26 di posisi kedua. Yang kemarin saya kaget kok bisa. Biasanya kan selalu nomor 1 begitu. Ya. Nah, setelah saya masuk kemarin kan saya dengan teman-teman kok bisa begitu, kok bisa, padahal ketika saya di SMP 26 yang saya jadikan contoh kan pasti SMP 1 begitu. Ternyata saya di sini akhirnya kemarin saya sampaikan ke teman-teman di SMP 1 bahwa kita harus tidak dengan siapa-siapa, tapi kita harus mengembalikan supremasi SMP 1 ya harus nomor 1 begitu. Tidak hanya di akademik, tapi juga di non akademik, karena saya lihat SMP Negeri 1 juga akademik dan lingkungannya masih perlu dibenahi. Saya dengan teman-teman membuat kesepakatan, ayo ini kita bergerak mengembalikan supremasi SMP Negeri 1 harus nomor 1 di akademik, dan kita bergerak di non akademik dan lingkungan. Saya akan mendem jero mikul dhuwur gitu. Jadi program-program yang sudah ada yang baik kita lanjutkan, sementara nanti kita isi yang belum ada. Nah, ini non akademik, kita kembalikan akademiknya ke nomor 1 lagi, kemudian non akademik akan mengikuti, kemudian kepenguatan karakter dan lingkungan akan kita ini. Nah, kemudian kita mulai bergerak. Jadi bergerak dari SMP 6 3.000 meter persegi luas areanya, ke SMP 26 itu 13.826 meter persegi, di SMP 1 Surabaya itu 4.401 meter persegi, jadi small lagi, jadi kecil lagi. Berarti
saya dan teman-teman small is beautiful, saya bilang begitu, sehingga saya tidak mau yang rungsep-rungsep harus bersih semua, saya bilang gitu. Kita ini semua, kemudian kantinnya juga belum seperti yang kita impikan, kemudian perpustakaan, terutama perpustakaannya ada di lantai 2 waktu itu, Bro, sehingga yang di tempat strategis di lantai 1 yang begitu masuk semua orang langsung bisa melihat itu untuk ruang guru, sehingga saya dengan rapat dinas itu saya mohon kepada para guru, kan gurunya banyak yang senior, Prof, di sana. Saya mohon dengan segala kerendahan hati, saya akan pindahkan perpus itu di ruang guru. Jadi nanti ruang guru akan saya pindahkan ke atas, begitu. Ya, kendalanya apa itu? Ketika memimpin sekolah yang tadinya rendah, tiba-tiba memimpin yang sudah tinggi, dibikin tinggi lagi. Itu kan berbeda. Tapi yang saya apresiasi adalah kepemimpinan Bu Titi mengenai kita meneruskan yang baik. Itu adalah sebuah kepemimpinan yang tidak lazim. Tidak lazim dalam arti itu baik. Rata-rata orang itu kalau memimpin institusi baru selalu menggunakan menghilangkan baru walaupun isinya lama tapi dikemas dengan nama baru tapi isinya lama. Ini enggak tergoda. Jangan enggak tergoda untuk mengganti-ganti apa sebabnya? Tidak, karena itu tadi saya akan mendem jero mikul dhuwur. Kalau yang sudah baik kenapa harus tidak diteruskan gitu loh. Ya, oke. Ya. Yang baik pasti akan saya teruskan, kemudian saya akan mengisi yang belum ada, seperti lingkungan ini, kemudian perpus. Lah, waktu itu di SMP 1 kan tidak mudah untuk dari nomor 1 kemudian menjadi nomor 3 kembalikan ke nomor 1 itu kan tidak mudah, sehingga ada program-program yang harus lebih ini saya ke teman-teman, ayolah kita lakukan kebaikan dan kemuliaan untuk sekolah ini. Ya, ketika di 26 dulu kan semboyannya ayo maju sampai jalan cepat atau lari cepat tapi nggak boleh keluar rel. Lalu kalau di SMP 1 apa itu? Masih tetap jalan cepat, lari cepat atau gulung-gulung itu? Apa yang kita lari cepat. Oh, lari cepat. Kita sprint, nggak bisa ya, karena nanti kalau kita tidak lari cepat, kita sudah tertinggal gitu loh. Kita sudah tertinggal, kita harus raih lagi. Jadi nggak ada jalan cepat, adanya hanya lari cepat. Jalan cepat nggak ada. Ya, tidak. Saya tidak jalan cepat nanti akan ini, karena kita sudah disalib gitu. Ya. Kita sudah disalib, kita harus lari cepat. Jadi posisinya ketika pindah di situ, SMP 1 itu sudah di bawah SMP 26 ya? Iya, di bawah 3 dan 26. Oke. Oh. Di nomor 3 itu kan tidak mudah itu. Ya. Sehingga dengan kita tetap ini, coba sih programnya anunya gimana sih? Artinya kita ini kurangnya ini akhirnya kita bergerak, alhamdulillah tahun berikutnya kita sudah bisa nomor 1 lagi Surabaya, tapi Bro. Ya. Nomor 1 Surabaya. Artinya itu kan superhero-nya Surabaya. Kemudian ini kita sudah di nomor 1 Surabaya. Kita bergerak lagi nomor 1 Jawa Timur, saya bilang begitu. Ya. Oh, enggak bisa, Mom. Bisa lah gitu, bisa. Kalau tidak bisa nomor 1 Jawa Timur, 5 besar lah Jawa Timur, saya bilang begitu. Tapi saya enggak mau rasanya, kepengennya cepat nomor 1 Jawa Timur. Akhirnya tahun berikutnya kita sudah bisa nomor 1 lagi. Nomor 1 lagi. Kemudian saya bergerak ke non akademis karena waktu itu prestasi non akademisnya ini semua, karena SMP 1 itu nek nari yo gak iso, nek anu begitu. Dan ada yang bilang begitu. Enak loh di SMP 1 bocah pinter-pinter gitu. Anaknya kan udah pintar semua gitu. Ya. Gurunya tidur pun pintar. Itu kan sakitnya tuh di sini kan. Saya sampaikan ke teman-teman, penjenengan ini enggak sakitnya di sini enggak kalau penjenengan tidur saja anaknya sudah pinter.
saya bakar semangatnya begitu. Ya enggak men. Kalau enggak diajar ya enggak bisa lah. Iya, di luar sana loh suaranya seperti itu. Enak itu Bu Titi. Itu SMP 1 tuh sudah pinter semua. Itu gurunya tidur saja sudah pinter. Jadi terus akhirnya kalau enggak ya kita harus nomor 1 terus. Akhirnya teman-teman semakin percaya diri, kemudian prestasi non akademik, ada juara tari, mulai ada juara tari, kemudian drum band ini yang sudah lama tidak ini, akhirnya jadi juara kota, kemudian juara provinsi. Puncaknya tahun 2017 kemarin kita drum bandnya jadi juara nasional. Wah, luar biasa. Ya, itu yang non akademis, jadi juaranya jadi juara nasional. Kita bertandingnya di Lampung, di Lampung. Jadi anak-anak ini luar biasa. Jadi orang tua supportnya juga luar biasa, sehingga saya juga mengimbangi. Saya tunggu itu waktu bertanding di Lampung itu. Jadi orang tua juga ikut nggak ketika untuk mengembalikan ke nomor 1 itu, orang tua diajak nggak atau diberitahu? Saya ajak. Orang tua luar biasa kontribusinya. Saya tidak akan mungkin bisa sendiri, Bro, tanpa orang tua. Saya katakan ke orang tua, saya tidak akan bisa apa-apa kalau penjenengan tidak support, saya bilang begitu. Salah satu kekuatan, mungkin dianggap orang lain kelemahan ya, Bro. Itu justru kritisnya orang tua. Luar biasa, Bro, kritisnya orang tua SMP 1 Surabaya itu. Sampai pada taraf begini, pernah suatu ketika, waktu saya tahun pertama di sana itu, ada orang besar gitu, koleganya Prof. Suyanto, itu waktu ujian nasional telepon kami begitu. Itu ada soal ujian nasional itu yang salah gitu loh. Ya. Itu beliau telepon itu sampai ini. Terus saya, mohon maaf, Bro, kita kan tidak ikut membuat soalnya. Itu soal kan sudah dari Jakarta, kita bukanya kan di dalam ruang ujian itu, disaksikan anak-anak. Ya sudahlah, nanti masukan panjenengan nanti saya sampaikan ke panitia Surabaya. Saya bilang begitu. Sampai sebegitunya. Kemudian juga ada beliau itu di rumah mendidiknya itu dengan A begitu. Ternyata guru kami di sekolah itu mendidiknya dengan B. Saya ditelepon langsung, kalau panjenengan tidak bisa menyelesaikan ini, saya akan lapor Bu Risma. Saya lapor ke Pak Eksan, Bapak nyuwun duka, coba nggih nanti saya perhatikan, coba Bapak beri kesempatan saya menyelesaikan ini. Nanti apabila saya tidak mampu menyelesaikan, monggo panjenengan mau matur ke Pak Eksan atau Bu Risma, monggo. Saya begitu. Akhirnya guru bersangkutan saya ajak ngomong dari hati ke hati, Bro, akhirnya. Terus bisanya nggak bisa ini sekolah umum, saya bilang begitu. Akhirnya bisa. Jadi maunya apa? Orang tua murid itu maunya apa itu sebetulnya? Memaksakan konsep dia atau menyarankan bahwa yang dilakukan guru itu tidak benar, itu intinya? Nggih, jadi aliran guru ini dengan yang orang tua murid ini nggak sama gitu loh, Bro. Ya, kan di rumah diajari oleh orang tuanya ini sesuai dengan ininya beliau. Lah di sekolah ini kan gurunya. Saya akhirnya gurunya, panjenengan kalau di sini panjenengan jangan ini, kalau di sekolah umum ya panjenengan umum saja. Nah, anak kan harus dilayani sesuai dengan kebutuhannya tuh, Bro. Iya. Akhirnya jalan tengah. Yang tidak umum orang tuanya atau gurunya itu? Gurunya. Oh, gurunya. Gurunya nggak umum, orang tuanya juga egois gitu. jadi jenengan harus mempertemukan orang yang ekstrim itu ya. Satu ekstrim. Betul, iya. Betul, itu biasanya kalau teman-teman sudah nggak bisa ini, masuk di ruang saya itu, wah itu masuk itu wajahnya seperti ditekuk begitu. Biasanya kalau keluar dari ruang saya sudah senyum-senyum. Kita kan
kita kan mendidik gitu. Kita mendidik bukan mengajar. Jadi harus kita enggak boleh egois gitu. Iya. Itu apa leadership yang sejuk pakai hati. Jadi bagaimana bisa menjadi jembatan di antara kedua kepentingan yang berbeda. Itu adalah prinsip manajemen, prinsip leadership yang luar biasa itu. Dan orang tua SMA, anak-anak SMA 1 itu menengah ke atas. SMP 1. Oh, mboten, Prof. Iya, ada yang mitra warga kalau di anak afirmasi itu ada. Jadi ada yang bawah sekali, ada yang tinggi sekali. Oke. Lah, kalau di sekolah seperti yang from hero to superhero itu kan yang tidak mudah kan malah dengan orang tua muridnya toh, Bro. Oh iya. Kan terlalu kritis. Kritis dan apa? Kadang itu guru ya, ada yang menggurui merasa lebih pintar itu. Ya, saya kira ya karena mungkin ada orang tua yang memiliki status sosial yang baik, yang tinggi, itu merasa anaknya itu harus diperlakukan seperti kemauan dia. Kalau di SMP 26 kan orang-orang menengah ke bawah, jadi pokoknya samina wa tokna. Jadi asal sekolah baik ikut saja, nggak usah pakai negosiasi segala macam. Terjadi nggak seperti itu? Kalau di 26 kan komplek, Prof. 26 itu kan di tengah-tengah the red light antara Nyon Sewu kan letaknya antara Doli dan Moro Seneng toh, Prof, itu di tengah-tengahnya toh, Prof. Itu toh, aku nggak ngerti. Iya betul. Jadi murid saya itu ada yang dari Doli, ada yang dari Moro Seneng. Moro Seneng itu sama dengan Doli. Artinya yang ditutup Bu Risma kan Doli, kemudian yang terakhir Moro Seneng ditutup juga. Oh jadi itu murid saya itu, Bro, di situ. Coba bisa bayangkan. Kalau dia proses di situ, lahir di situ, dibesarkan di situ, dia di sekolah kan kalau dengan teman-temannya kan terlihat aneh. Oke. Iya. Itu yang harus kita selamatkan kan, Bro. Iya. Iya, kalau di SMP 1 kan di tengah kota. Itu tadi lebih. Jadi macam kesulitannya berbeda. Iya, sangat berbeda. Saya kalau di SMP 1 lebih pendekatan dengan orang tua. Sering komunikasi dengan orang tua, diskusi dengan orang tua, dan support-nya luar biasa. Gimana? Orang tua caranya mengajak orang tua supaya mensupport gimana? Misalkan menawarkan program. Ini ada program untuk anak-anak kita supaya mahir atau menang dalam kompetisi nasional atau dalam bentuk rapat antara wali atau ada pertemuan khusus, gimana caranya? Di ini kan beliau punya komunitas tuh, Bro. Komunitas peduli pendidikan di sekolah kan? Oh, bukan sekedar komite sekolah saja ya? Bukan. Jadi ada seperti itu, kita diskusinya dengan beliau-beliau itu. Biasanya saya ajak diskusi di sekolah. Seperti drum band itu misalnya, drum bandnya itu luar biasa, sudah sistemnya sudah terbangun. Artinya orang tua yang drum band itu betul-betul ini, terutama kalau latihan saja, kalau mau lomba itu sudah punya programnya. Kemudian beliau-beliau ini bergilir masak, Bro. Wah. Ya. Jadi kalau latihan kan kadang sampai malam. Biasanya saya nunggu kalau habis sholat maghrib itu saya keluar, anak-anak itu pada sepi. Bu, kemana? Anak-anak pada sholat gitu. Terus ibu-ibunya pada nata menunya untuk makan malam gitu. Hari ini apa Bu masaknya gitu. Nah, misalnya rawon apa lah. Biasanya kalau masaknya itu enggak sehat, biasanya saya nah kan, yang buat anak-anak nggak sehat kan mamanya, saya bilang gitu biasanya. Itu mem, sekali-sekali mem gitu. Ini requestnya anak-anak, Bu, sekali-sekali nggak apa-apa loh ya, tapi nggak boleh keterusan, saya bilang itu. Biasanya di ini, Bro, digilir, jadi saya senang sekali. Oh, jadi mereka artinya
berpartisipasi tidak saja sekedar rombongan, tapi juga serba suki mawa bio, mau mengeluarkan betul. Biaya. Iya, itu pun biasanya saya ingatkan, Bu, Pak, nyuwun tulung nggih, karena uangnya yang penjenengan yang teliti, yang rapi nggih, nanti apa transparansi yang ini tolong dikedepankan nggih, karena biasanya kalau uang itu akan timbul fitnah. Oh nggih mem gitu. Gimana caranya menggali dana dari masyarakat menurut kepemimpinan jenengan SMP 1? Selain beliau beriur sendiri, beliau kan ada yang misalnya direktur perusahaan ini papanya, yang ada di sana di perusahaan macam-macam itu yang punya kolega itu biasanya membuat proposal, Bro. Oke. Jadi proposal nanti ke saya cek itu, saya tanda tangan, nanti saya kembalikan ke beliau, saya tidak mau tahu, sudah pokoknya saya tidak mau tahu penjenengan dapat berapa, yang penting penjenengan clear di drum band ini, biasanya begitu. Kemudian kan bisa ada yang bisa didanai dari bos misalnya, itu juga saya sampaikan, Pak Bu ini misalnya kalau drum band kan mahal, Bro. Kalau kejur prof saja itu 250. Iya. Iya, kalau kemarin kejurnas di Lampung itu 500. Peralatannya? Oh, ini untuk peralatan, untuk akomodasi dan lain-lainnya itu. Ya, mahal. Sampai 500 sampai 600. Akhirnya kemarin karena kejurnas akhirnya dibantu Bu Wali. Kemarin untuk tiketing apa gitu dibantu Bu Wali, sehingga saya minta diurus orang tua. Jadi nanti penjenengan kalau di Pemkot ya ikut tata kelola keuangannya Pemkot. Kemudian misalnya dari bos bisa saya danai berapa gitu, ya saya serahkan ke orang tua. Nanti dari penjenengan ini nanti sama bendahara gitu, sehingga apa namanya beliau ini jadi kompak sekali. Ya, kalau saya sampai kalau untuk persoalan akademik itu sudah nggak usah disentuh-sentuh ya? Atau memang harus ada suatu upaya bagaimana untuk mengembalikan jadi nomor 1 tadi, persoalan akademik juga dibicarakan dengan orang tua tidak? Saya bicarakan semua program itu, saya bicarakan, malah kadang kalau ada orang tua yang karena semangatnya itu belum waktunya itu udah, ayo mem, segera mem. Seperti itu, sehingga saya di SMP 1 Surabaya kemarin selama 5 tahun saya seperti keluarga besar gitu loh, Bro. Jadi dengan orang tua murid itu seperti dengan anak saya. Ya. Hubungan itu sampai sekarang itu terjalin baik. Anak-anak juga pada di Taruna Nusantara, ada yang di ITB, ada yang di mana kuliah di mana-mana, itu kalau mau ujian nelpon saya. Mom, anak lanang mau ujian, minta doa. Terus saya guyoni gini, lah saya kan sudah di Magetan, nggak apa-apa minta doanya, Mom, gitu. doa nggak mengenal apa teritorial. Inggih. Oh, baik saya gitu. Ini Mom, Om, alhamdulillah anak wedok apa ini prestasi gini-gini itulah. Ini telepon saya, alhamdulillah berkat doa Mom, ya wis tak dongakno saya gitu. Ya, saya kira itu karena mereka bahagia. Betul nggak dilihat, misalkan sekolah itu baik, prestasinya baik, tapi pertanyaan saya itu, dengan baik-baiknya itu, siswanya itu bahagia enggak? Atau menderita gitu. Itu bisa terdeteksi nggak sebagai kepala sekolah melihat anak-anak sekolah seneng nggak itu sekolah di SMP 1? Gimana? Seneng. Kalau sudah waktunya pulang, disuruh pulang, nggak mau pulang. Oh ya. Iya, nggak mau pulang. Pulang. Nggak mau pulang. Belum. Apalagi kalau pas latihan basket itu sampai, kamu ini besok masuk lo ya. Tak matikan lampunya lo kalau kamu nggak anu. Nah, anak-anak yang sudah di SMA 5 apa itu, kalau pulang itu ke SMP 1. Kamu kan sudah, kenapa ke sini? Saya bilang gitu. Alasannya tuh mau sholat. Loh, nanti sana lo punya musola, kok sholat di sini. Gandeng ya? Kenapa? Kampusnya gandeng?
mboten apa nyebrang gitu, tapi satu komplek gitu loh, Bro. Oke, ya, ya. Nggih. Artinya ya, itu Terus artinya gini, bahwa akhirnya kangen, Mem. Sekarang sekolahnya jadi bagus. Gini loh, sekolahmu ya bagus gitu loh, saya gitu. ya, 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 ya. Itu penting itu, saudara-saudara, para pemirsa Sejahtera.id, bagaimana menciptakan sekolah itu di hati para siswa sehingga sampai tamat pun juga masih mencintai, itu tandanya keberhasilan pendidikan itu. Karena saya punya teman di sekolah itu, sekolahnya baik, rankingnya baik, akademik baik. Ketika sudah keluar dari situ, sekarang agak besar, diajak dolan, ayo Le, ngaku-ngaku, jalan-jalan ke mall. Ya Pak, yang penting nggak lewat sekolahanku loh ya, gitu. Jadi trauma, karena metodenya ketika belajar itu luar biasa. Itu bahkan seperti beras di intere itu. Jadi lewat sedikit diturunkan kelasnya, prestasi turunkan kelasnya. Jadi diiterasi. Ini enggak membuat bahagia. Kelihatannya SMP 1 anak-anaknya bahagia itu, Bu ya. Iya, biasanya kalau ke sekolah gitu, Mom, kok dulu enggak pas aku di sini kok enggak bagus gini sih, Mom. Ya gue balik po piye, wis kamu kembali ke sini. Saya biasa ketawa. Kenapa, Le? Dek, kangen, Mom. Oh, ya sudah. Ada Nah, enggak? biasanya orang tua itu masih sering telepon, Mom, nggak pernah ke Surabaya, Mom. Ya pernah, tapi biasanya saya langsung pulang lagi. Mom, kalau ke Surabaya telepon, Mom, kangen. Kita makan-makan. Aduh, pandemi kok makan-makan ya. Jadi seneng. Persoalan bolos, telat masuk, ada nggak di SMP 1 kalau sudah seperti itu? Tetap ada, tapi biasanya kalau lewat 3 kali kita panggil orang tuanya. Oh, ada juga. Ada 1, 2 ada. Waktu awal-awal saya di SMP 1 banyak loh. Oh. Tapi dipanggil. Makanya saya Solusinya selalu melibatkan orang tua ketika anak melakukan misbehavior di dalam sekolah itu. Tidak. Jadi biasanya kita memberi punishment-nya itu dia membuat resume pelajaran yang dia terlambat. Oke. Jadi jam pertama dia terlambat, dia baru boleh masuk jam kedua, tapi dia harus membuat resume yang pelajaran jam pertama tadi. Gitu. Nah, tapi kan belum masuk, gimana dia bisa membuat? Dia kan nanti bisa nanya. Dia kan tahu. Misalnya hari ini jam pertama kan matematika. Oke. Yang hari kemarin dia kan sudah sampai KD apa, dia kan tahu. Yang hari ini pasti nanti kan KD berikutnya kan begitu. Oh iya. Iya. Jadi sebagai kepala sekolah, jenengan pernah nggak melihat guru mengajar? Saya malah ikut di dalamnya. Wah, ya itu yang penting itu. Artinya guru itu diwongke itu. Enggak kepala sekolah nongkrong saja di kantor. Tapi guru-guru ketika diobservasi kepala sekolah, bagaimana responnya? Risih atau biasa-biasa saja? Saya begini, supaya saya teknik, supaya beliau tidak merasa saya supervisi. Jadi biasanya kalau Bu, Pak, saya tandem ya gitu. Penjelasan hari ini misalnya IPS gitu. Hari ini penjelasan apa? Uang, Bu, gitu. Oh, ya sudah. Saya pelajari dulu ininya, terus saya gini, Pak, saya ikut di kelas penjenengan ya. Nanti closing 10 menit saya ya, saya biasanya gitu. Oke. Itu untuk berbagai mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, baik IPA, IPS. Biasanya ini kalau misalnya kok ada terutama yang ada keluhan. Yang ada keluhan dan guru yang dipuji biasanya, Bro. Oke. Yang Jadi sering saya masuk. Untuk apa itu? Mengapa yang dikeluhkan oleh siswa atau orang tua dilihat, yang dipuji juga dilihat? Apa tujuannya? Itu, Bu. Jadi kan saya kan juga guru, saya harus belajar. Kalau guru yang istimewa itu dia istimewanya apa gitu. Kalau dia kok muridnya seneng itu seperti kenapa dia di situ. Kalau muridnya mengeluh apa gitu yang harus dibenahi. Ketika saya masuk di guru yang dikeluhkan kan mulai awal sampai di sebelum closing itu kan ketahuan, Bro. Ya. Nah, biasanya saya di 10 menit
closing ini saya apa ini kan terapi yang mudah-mudahan bisa diadop oleh guru yang bersangkutan itu. Bagaimana saya berusaha membumi, artinya begini, ketika saya ikut bergabung, saya paham dengan apa yang disampaikan guru tersebut. Ya. Sehingga ketika di closing itu, kalau misalnya saya mau reflection, nyambung gitu loh, Bro. Oke. Nah, di situ biasanya saya akan beri tambahan wawasan anak-anak bahwa nanti kalian itu, terutama yang kalau di SMP 1, kamu bukan warga SMP 1 loh nanti, kamu itu warga dunia loh nak, saya bilang begitu. Karena tadi saya kepingin SMP 1 yang non akademis itu sampai di internasional prestasinya, Bro. Ya. Tapi untuk mengubah guru yang tidak disenangi, diobservasi oleh kepala sekolah, itu perlu waktu lama atau sekali diobservasi dia bisa merefleksikan dirinya bahwa dia harus berubah. Gimana? Oh, tidak hanya sekali, Bro. Tidak hanya sekali. Oke. Kadang saya tidak masuk di kelas, tapi saya dari luar. Ya. Iya, saya dengarkan sambil dari luar kelas juga saya ini supaya sepengetahuan guru, dia nggak itu? Kenapa? Sepengetahuan guru nggak itu? Kalau di luar saya enggak sepengetahuan guru. Oke. Kalau di dalam kan pasti, kalau saya Pak Bu saya tandem, itu kan disiapkan. Ya betul. Ya. Biasanya terutama guru-guru yang tadi istimewa, kalau guru yang sudah average ya sudah. Kalau average kan kecenderungannya dia akan upgrade ya, akan ini kalau di ini. Oke. Jadi seperti penelitian tindakan kelas saja itu. Datang, mengobservasi, merefleksi, seperti itu ya, dengan guru-guru itu. Lalu bagi murid, ketika didatangi kepala sekolah, merasa seperti apa menurut itu? Ketika dia belajar dengan gurunya, kepala sekolah datang masuk kelas itu, muridnya perasaannya apa? Senang sekali, bangga. Biasanya saya kan tidak model tegang gitu, Bro. Biasanya anak-anak saya motivasi, saya ajak saya puji, saya ajak saya berikan jok-jok bahwa juga saya ini kan karakter bahwa selain belajar tentang ilmu pengetahuan, kita itu juga belajar di universitas kehidupan, nak. Saya biasanya begitu. Ya. Jadi kalau anak-anak pinter itu kan ini, Bro. Harus didampingi, betul, harus didampingi, karena kadang kan secara etika ini kan kadang kurang. Ya, betul. Jadi seperti itu biasanya ini enggak mem lagi gitu, biasanya kalau bel gitu, mem terus loh kan sudah bel gitu. Nanti aku kepingin lagi mem, iya mem. Nah, biasanya kalau sudah begitu, itu kelas lain itu biasanya Mary, Bro. Oh, karena dipameri ya, dipameri. Iya. Kadang itu terus orang tuanya tuh nelpon saya. Mom, terima kasih. Tadi di kelasnya anak saya, gitu. Yang lainnya, Mom, kelas anak saya kapan? Ya, itulah para guru dimanapun saja berada. Kalau didatangi kepala sekolah itu ada manfaatnya. Anaknya senang, gurunya juga merasa diorangkan. Kecuali guru yang memang prestasinya di bawah, saya kira. Didatangi kepala sekolah ibaratnya seperti didatangi Jepang satu peleton itu mungkin. Biasanya saya kalau saya ceritani gitu loh, Bro. Saya cerita, tapi yang di situ akan saya sisipi penguatan karakternya begitu. Ya, bagus itu. Karena blended, karena integrated. Dengan karakter itu harus integrated dengan semua mata pelajaran. Ya. Ada nggak jenengan masang CCTV untuk semua kelas sehingga bisa dilihat dari kantor kepala sekolah? Ya.
Nggih. Menurut jenengan CCTV itu sebetulnya baik nggak? Atau menimbulkan kultur di mana guru sadar bahwa ini diawasi lewat CCTV, seolah seperti pesakitan misalkan saja. Menurut jenengan lebih baik pakai CCTV atau didatangi ke dalam kelas? Kalau sebetulnya menurut saya lebih baik didatangi, lebih humanis. Ya, ya. Hanya karena kan tenaganya kan terbatas, Bro. Ya. Kita itu kan programnya, tugasnya, kadang kan tugas di luar sekolah kan banyak. Ya, ya. Seperti misalnya kalau kemitraan kepala sekolah kemarin kan 2 minggu harus ke, minimal seminggu harus ke Bima, ke Sumbawa 2 minggu. Nah, dari CCTV itu hasilnya apa? Dari CCTV itu sebenarnya secara kultural sudah nggak baik itu menurut saya, karena menaruh orang secara apa, template-nya itu bahwa dicurigai gitu, seperti sakitan. Apa hasilnya CCTV? Itu kalau pas di jam kerja ya, Bro. Menurut saya itu malah dibutuhkan kalau di luar jam kerja. Oh, jadi ketika guru ngajar CCTV-nya dimatikan? Enggak, kalau anu kan kita bisa mengawasi kan ketika proses pembelajaran kan belum tentu semua kelas penuh. Ada guru yang misalnya berhalangan hadir karena tugas, karena sakit. Kan bisa untuk checking tuh, Bro. Oke. Ya. Tapi kalau saya ada CCTV, kalau saya ngajar itu malah enggak nyaman. Ya makanya itu merasa karena kulturnya beda. Jadi merasa ada prejudis gitu. Jadi kalau didatangi, diobservasi itu saya kira lebih baik daripada ditaruh CCTV. Tapi juga sebagai teknologi dimanfaatkan untuk meyakinkan bahwa guru ada di tempat, siswa tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh, itu saya kira ya memang ada plus minusnya. Ada CCTV. Oke, pertanyaan terakhir Bu Titi ya. Apa? Yang tadi boleh saya tambahkan ya, Prof? Ya, kalau silakan. di SMP 1 itu awal-awal itu saya sedih itu gini. Kalau bertanding harus menang gitu. Oke. Harus menang. Nah, saya kan pola didik saya kan tidak harus menang. Melakukan yang terbaik, bukan menang. Menang itu kan bonusnya. Akhirnya biasanya saya sering kalau itu kan kalau pas bertanding itu kan diantar dari proses awal sampai terakhir kan orang tua mengikuti. Ketika merasa dicurangi gitu ya. Ketika merasa dicurangi, oh luar biasa. Itu ke saya. Itu detail, Bro. Catatannya itu. Men, ini kita dicurangi. Ini gini. Sampai pada ternyata yang menang itu jurinya, salah satu jurinya itu gurunya yang menang itu. Sampai sebegitunya. Waduh, saya akhirnya saya ajak ngomong dari tadi. Pak, Bu, penjenengan kan sudah saya turi preso. Sejak penjenengan bergabung di sini. Kan kita sepakat. Anak kita tidak menang kalah. Anak kita harus melakukan yang terbaik. Saya nggak kepingin anak kita menang. Tapi saya kepingin anak kita melakukan yang terbaik. Pak, Bu, juara itu tidak harus bermahkota, saya bilang begitu. Karena banyak kejadian yang bermahkota itu bukan juara sebetulnya. Nah, saya kepingin anak kita itu melakukan yang terbaik. Iya, betul. Supaya penjenengan tidak seudon seperti ini. Enggak, saya enggak mau saya. Yang itu. Enggak apa-apa. Tapi bagi saya, anak kita itu juara tanpa mahkota. Ayo, Pak, mengalahkan diri sendiri. Saya bilang begitu. Ya, betul. Jangan terus di depannya anak-anak itu penjenengan show of force kita dicurangi. Jangan ajari anak-anak untuk menjadi pendendam, saya bilang begitu. Ya, betul. Nggak ada manfaatnya, Bu. Penjenengan untuk apa? Nanti penjenengan kalau berebut pekerjaan itu bukan menang dengan segala cara, saya bilang gitu. Tapi bagaimana komitmennya anak kita, bagaimana konsistensinya anak kita. Trust, saya bilang gitu. Akhirnya
terus apa Oh. itu nurut. Oh nggih mem gitu kan. Untuk Paham ya? apa gitu, ya gitu. Bagus loh. Itu yang bagus memang mahkota itu tadi. Kalau di Nggih. Amerika itu berlaku di perguruan tinggi. Ada 3 kelompok nilai A, B, C. Yang A itu selalu jadi dosen, B jadi birokrat. Ya. Kemudian yang C itu justru menjadi pengusaha besar yang mempekerjakan orang-orang yang nilainya A Besar. atau B. Ya betul. Iya. Memang terjadi di dunia itu. Di sini tetangga saya di Jogja, itu seorang mantri membuat klinik BKIA. Lama-lama jadi rumah sakit. Sekarang jadi rumah sakit besar. Dia itu hanya mantri, tapi pegawainya itu dokter-dokter spesialis. Nah, itu kan karena Betul. didikan tidak harus menang tadi, saya kira. Didikan berbuat baik. Sehingga leadership dan entrepreneurship kuncinya itu. Sehingga seorang mantri bisa mempekerjakan banyak dokter spesialis. Yang dokter spesialis nggak punya rumah sakit. Nah, ini contoh di real kehidupan seperti itu. Nah, yang pertanyaan terakhir, kesan apa yang paling mendalam kita pindah dari SMP 26 pindah ke SMP 1 Surabaya? Jadi bisa mengembalikan supremasi SMP 1 ke nomor 1 tidak hanya Surabaya tapi Jawa Timur dan bisa ranking 5 nasional itu luar biasa. Oke. Itu saya kemarin bilang kepada orang tua, ini prestasi ini adalah hadiah yang tidak ternilai. Saya pindah ke Magetan, tinggal Surabaya ini saya dengan hati lega karena itu kemudian juga prestasi non akademiknya sudah tembus internasional, terutama untuk yang choir, yang One Voice kita punya paduan suara ini choir itu kemarin menjadi juara internasional di Bali itu Prof. Itu saya tunggu dan itu perjuangannya tidak mudah di sana. Itu ketika tampil itu kita urutan tampilnya itu urutan ketiga. Urutan pertama, kedua itu tidak masalah, 3 apa 4 gitu. Ketika pas timnya kita tampil, tahu-tahu vokalis pertama itu mic-nya mati. Oke. Saya langsung, halo Akbar, kok mati ya? Ternyata ketika mic mati itu anak itu luar biasa. Dia tidak berpengaruh sama sekali. Dia tetap saja nyanyi, tetap yang lain itu tetap ini. Kemudian saya lega, yang vokalis pertama sudah selesai tugasnya. Begitu vokalis kedua maju, mic-nya mati lagi. Padahal penampil-penampil sebelumnya itu tidak ada masalah. Ternyata mungkin karena support-nya vokalis pertama mic mati itu tidak, dia tetap eksis. Kemudian vokalis kedua juga melakukan hal yang sama. Nah, akhirnya vokalis ketiga mati lagi mic-nya. Saya itu jadi kenapa ya? Tapi alhamdulillah yang vokalis ketiga ini juga mungkin karena 1, 2 juga pengalaman. Pengalaman. Ternyata sampai terakhir itu saya itu sampai ya Allah, saya sampai meneteskan air mata. Ini maksud saya, ini mental juara, saya bilang gitu. Iya. Ini mental juara saya gitu. Ini saya sudah menang, ini tim saya. Akhirnya begitu ini panitia baru heboh gitu, kenapa mati gitu. Saya tidak mau mengotori pikiran saya ya. Yang penting sudahlah apapun. Akhirnya waktu kita nunggu pengumuman malam, ternyata kita masuk di grand final, itu nangis semua bro, orang tua itu nangis semua. Akhirnya kita disitulah betapa kita orang tua, kemudian anak-anak, pelatih itu melebur jadi satu, itu menangis haru gitu. Wah, luar biasa. Iya, akhirnya malam itu kita berdoa bersama, kemudian Mem Titi, beberapa orang tua murid itu datang ke kamar saya, Mem Titi harus support anak-anak malam ini, Mem Titi harus
Saya minta khusus yang berdoa Mem Titik, bukan yang lain begitu. Saya ya Allah, ya sudah ya, ayo akhirnya kita berdoa bersama, kemudian akhirnya kita masuk di grand final, akhirnya kita dapat banyak emas. Kita jadi pulang itu menjadi hadiah yang melengkapi prestasi yang rata ujian nasional yang ranking 5 untuk nasional ya. Jadi itu yang bagi saya yang tidak bernilai, tidak bisa dinilai. Kemudian juga di computer science itu anak-anak juga juara dunia, Bro. Jadi banyak prestasi anak yang di internasional itu yang akhirnya ketika saya awal dari 26 ke SMP 1, kita harus kembalikan supremasi SMP 1 tidak hanya di akademik tapi non akademik. Jadi prestasinya itu juga di matematika, di ini banyak yang prestasi internasional. Juga karya tulis ilmiah biasanya kita itu mesti kalah saja dari penonton. Sekolah swasta itu mulai banyak. Jadi saya bersyukur gitu bisa menyemangati teman-teman. Kemudian saya juga berterima kasih kepada teman-teman dan para orang tua yang luar biasa hebat seperti itu, yang sampai saat ini masih menjalin komunikasi, masih menjadi keluarga besar gitu. Artinya kita tidak mengajar, kita itu mendidik gitu. Lebih tidak hanya pintar tapi secara karakter anak-anak itu harus dilatih untuk rendah hati. Sekarang kan mencari yang rendah hati kan tidak mudah, seperti yang Penyen sampaikan tadi. Di sekolah anaknya kepingin diperlakukan tidak semua sama gitu. Semua anak saya, dan kalau di sekolah saya ya semua murid saya ya anak saya gitu. Iya, oke lah. Ya, bagilah. Itulah saudara-saudara, para guru, para kepala sekolah, apa pelajaran yang kita ambil dari kepemimpinan Bu Titi itu ya. Pertama adalah menciptakan ownership terhadap sekolah. Semua orang tua, siswa, dan komunitasnya sampai pada pejabat tinggi di Surabaya itu merasa memiliki, itu penting. Yang berikutnya adalah menciptakan kultur untuk kebersamaan. Menang itu bukan tujuan, tapi bermain cantik, bermain optimal itu adalah merupakan cara untuk berlatih, untuk mendidik karakter. Terima kasih Ibu Titi sudah bersama Swianto.id dan saudara para pendengar Swianto.id. Jangan lupa klik subscribe supaya mendapatkan video yang terbaru. Nah, ini episode 2, episode 3 kita akan berbincang-bincang lagi dengan Ibu Titi untuk bagaimana beliau akan menjadi Kopassus di SMP 1 Negeri Magetan dan sudah berhasil membuat hero menjadi superhero. Mudah-mudahan SMP Negeri 1 Magetan juga menjadi dewa nanti mungkin. Terima kasih Bu Titi. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Amin.